Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, hari pertama di minggu ini, 19 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Firman Tuhan terambil dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam Yohanes 8 ayat ke-44b demikian bunyi firman Tuhan. Ini berbicara tentang cara iblis bagaimana menipu setiap orang percaya. Firman Tuhan berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ialah pendusta dari segala dan bapa segala dusta. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, Tuhan mengajarkan kepada kami ketulusan, kasih, kelembutan, kemurahan. Namun Tuhan juga mengajarkan kami agar kami menjadi orang-orang yang berhikmat dalam kehidupan ini, orang-orang yang cerdik mengamati setiap keadaan, sehingga kami tidak menjadi korban penipuan, korban pendustaan, korban fitnah, korban segala sesuatu yang buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin dibekali menjadi orang-orang yang berhikmat dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, secara tidak sadar kita diajarkan sebagai orang percaya, yaitu diajarkan hal-hal jangan menipu, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan berkata sesuatu yang menyakitkan orang lain, jangan merugikan orang lain. Itu sesuatu konsumsi keseharian kita di dalam khotbah-khotbah yang kita dengar, di dalam renungan saat teduh, di dalam pembinaan-pembinaan yang kita terima. Namun rupanya Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kita masing-masing. Selain kita jangan menipu, kita juga jangan sampai mau ditipu. Selain kita nggak boleh mencuri, kita juga jangan sampai menjadi korban pencurian. Kita juga diajarkan jangan berbohong, jangan juga kita menjadi korban orang-orang yang melakukan pembohongan kepada kita semua. Berapa banyak tatkala kita melihat kiri dan kanan, orang-orang di sekitar kita yang menjadi korban penipuan, korban dusta. Dan itu memang akal daripada iblis. Itu cara kerja setan, cara kerja iblis, sehingga kita menjadi korban. Di dalam Yohanes 8 ayat ke-44 dikatakan, iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dari awal pekerjaan setan adalah berdusta, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan keadaan. Dan berapa banyak kita kemudian menjadi korban di dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain, dan kita menjadi korban yang empuk, menjadi sasaran yang mudah untuk dibidik, untuk dipanah, untuk ditembak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya bertanya kepada sahabat seperjalanan, seberapa banyak Anda mengalami penipuan? Biasanya orang yang mengalami penipuan ada dua macam, yaitu orang yang serakah atau orang yang terlalu baik. Jadi ada dua korban penipuan. Orang yang serakah, terlalu serakah, biasanya mudah jadi korban penipuan. Waktu diiming-imingi sesuatu bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan, Anda akan berlipat ganda kebaikan yang Anda akan terima. Atau yang kedua, orang yang terlalu baik. Orang yang terlalu baik biasanya cara masuknya adalah orang yang lain itu meminta pertolongan. Aduh, keluarga saya sedang sakit ya. Saya sedang ada di sini sementara saya merantau dan segalanya dan segalanya. Saya sudah menghadapi orang-orang seperti demikian entah berapa banyak dalam kehidupan saya. Menjadi orang percaya, Alkitab mengajarkan kita harus tulus seperti merpati di dalam memberi, di dalam mengasihi, di dalam mencintai, di dalam berbagi berkat, di dalam menolong orang lain. Namun juga kita harus menjadi orang yang cerdik seperti ular. Bagaimana kita jangan sampai menjadi korban-korban penipuan. Dalam catatan tentang korban penipuan yang terjadi zaman sekarang, itu macam-macam. Ada yang disebut dengan phishing,
itu bagaimana orang mencuri data diri. Sehingga waktu Anda punya handphone dan segala macam, Anda harus menjaga dengan keamanan yang cukup. Ada yang kedua yaitu eBay scam. eBay scam ini yaitu ada orang yang menjual barang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar dan Anda tergiur. Ini keserakahan. Jadi kalau ada barang yang dijual itu dengan harga yang jauh di bawah pasar, ini cenderung penipuan. Yang ketiga adalah Nigeria letter. Nigeria letter ini adalah melalui email, satu bentuk pencucian uang. Lalu dikatakan bahwa ada orang yang meninggal, uang warisannya itu akan diberikan kepada Anda. Nah, sebelum diberikan kepada Anda harus membayar pajak dulu. Lalu Anda mengirimkan uang kepada yang bersangkutan, yang mengirimkan email, sebuah penipuan disebut dengan Nigeria letter. Lalu kita kirim pajak, uangnya Anda tidak dapatkan. Ada yang namanya itu Ponzi scam. Ponzi scam ini yaitu investasi dengan bunga yang menggiurkan, bunga yang besar. Kita lihat kiri kanan berapa orang yang kemudian menjadi korban di dalam penipuan ini. Ada juga disebut dengan high yield investment program. Sebuah bunga diberikan dahulu, jadi Anda itu investasi bunganya dikasih dulu, dikasih dalam setahun, wah bunga Anda tertarik, lalu Anda investasi terus, akhirnya orang itu melarikan diri. Ada banyak penipuan. Ada penipuan kemudian ini penipuan-penipuan biasanya untuk orang-orang yang serakah. Ada penipuan buat orang-orang baik. Ada satu waktu ada jemaat, kemudian saya sedang berkunjung membesuk seorang jemaat. Tiba-tiba ada telepon masuk, untung saya ada di sana. Ya Tuhan berikan hikmat. Lalu dikatakan, ibu, ini anak ibu kecelakaan sedang ada di rumah sakit tertentu. Dia sebutkan nama rumah sakitnya. Dan ini tindakan yang harus segera dilakukan, harus operasi. Tidak bisa menunggu lagi. Maka ibu harus segera transfer uang sejumlah tertentu. Maka bisa dilaksanakan. Lalu saya tenangkan ibu itu, saya berdoa, saya langsung pergi ke rumah sakit yang disebutkan tadi. Setelah saya cek di rumah sakit, dokter yang ada di sana, suster yang ada di sana dikatakan tidak ada nama yang bersangkutan yang disebutkan tadi. Lalu saya kontak ibu ini dan ibu ini kemudian tenang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang jahat dan penuh dengan penipuan ini, kita harus berhati-hati. Ada dua pelajaran yang kita sedang pelajari saat ini, sahabat seperjalanan. Yang pertama adalah jadilah pribadi yang tulus seperti merpati. Anda memberikan kebaikan-kebaikan, menolong orang lain, membantu orang lain. Namun hati-hati, jangan menjadi korban penipuan karena Anda terlalu baik. Dan juga Allah mengajarkan kepada kita, kita harus cerdik seperti ular. Berhati-hati kepada penipuan-penipuan juga yang biasanya itu mencongkel, menyentuh bagian keserakahan. Sifat dasar manusia yang serakah, ingin memiliki lebih, ingin mendapat berlimpah, ingin kemudian mendapatkan sesuatu, kekayaan, kemudahan, kemudian kemajuan dengan cara singkat, Anda akan jadi korban. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh belajar sebagaimana firman Tuhan katakan, Aku mengutus kamu ke dalam dunia ini seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, problema dan halangan hidup, Tuhan akan bukakan jalan dan mudahkan setiap kehidupan tantangan yang ada. Kami berdoa juga buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu juga bersyukur berdoa untuk sahabat seperjalanan yang mengontak saya untuk membantu satu keluarga yang sedang membutuhkan dukungan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan akan berkati terus ketulusan kebaikan hati dari sahabat seperjalanan ini, agar Tuhan beri kesehatan, satu keluarga dilancarkan segala usahanya, dan biarlah hati baiknya ini Tuhan limpah tambahkan, lipat gandakan berkat yang sudah disalurkan lewat kelebihan talenta karunia-Nya,
lewat kelebihan finansial yang dimilikinya, lewat kelebihan waktu, dan tentunya hati yang baik yang dimilikinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah anak Tuhan yang tulus seperti merpati dan kemudian cerdik seperti ular. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.